Saya lalu. waktu itu, Oh iya, saya waktu itu selesaikan dulu. Yuk, monggo monggo ya, silahkan. izin presentasi. Yuk, ibu juga izin off cam ya. Silahkan. Siap jam berapa, Maria? Saya absen 14. 14. Itu mau ada ulang tahun apa habis ulang tahun itu ada balon? Kita habis ulang tahun. Oh, siapa? Kamu? Atau ponakan? Saya ibu kemarin. Oh, selamat ulang tahun ya. Ditunggu. Terima kasih Di- Bu. Ditunggu takdirannya. Pandemi ya, Ibu udah nggak ngisengin berapa tahun ya, 2 tahun. Kita kalau ulang tahun nggak pernah bilang apa-apa, cuma selamat ulang tahun, udah aja ya. Karena tahu resto itu pada tutup dan tidak boleh berkumpul ya. Tapi 1 tahun belakangan, Ibu amati sudah mulai ada. Ya, semoga agak lebih cepat normal. Ya, silakan Maria. Ya, masih loading. Kemarin sudah sampai ke kelainan dan penyakit menurun oleh alel yang tertaut pada kromosom kelamin, yang disebabkan oleh gen yang tertaut pada kromosom X dan akan diderita oleh perempuan ataupun laki-laki, tetapi kalau kromosomnya Y, maka hanya akan diderita oleh laki-laki saja. Contoh dari yang kromosom X itu adalah buta warna, yang disebabkan oleh kelainan sel-sel kerucut mata, sehingga mata itu tidak bisa mengenali warna-warna tertentu. Misalnya pada buta warna total itu hanya bisa melihat warna hitam dan putih, ketika untuk buta warna parsial itu dia tidak bisa melihat warna-warna tertentu. Misalnya itu untuk protanopia dia tidak bisa melihat warna merah, untuk deuteranopia itu tidak bisa melihat warna hijau, lalu untuk tritanopia itu dia tidak bisa melihat warna biru. Lalu ada hemofilia, di mana hemofilia itu adalah kelainan berupa darah sukar membeku jika terjadinya luka. Lalu ada distrofi otot, yaitu kelainan tidak adanya satu jenis protein otot distrofin, sehingga ototnya itu melemah dan kehilangan keseimbangan badan. Lalu ada sindrom Fragile X, yaitu keterbelakangan mental akibat terjadi pelekukan pada ujung lengan panjang kromosom X. Lalu ada onodontia, yaitu kelainan yang menyebabkan penderitanya itu tidak memiliki gigi. Lalu ada sindrom Leschnian, yaitu di mana penderita itu mengalami defisiensi enzim HGPRT yang menyebabkan sakit encok parah, gangguan ginjal, degenerasi motorik, lalu ada gerakan berulang-ulang pada lengan dan kaki, wajah meringis, lalu gangguan mental, serta kematian di usia muda. Lalu ada juga gigi defektif, di mana email gigi defektif itu tersusun dalam lajur-lajur vertikal yang tidak merata, kasar, dan juga keras. Lalu untuk kromosom Y, yaitu kelainan yang tertaut pada kromosom Y itu contohnya adalah hipertrikosis, yaitu kelainan yang hanya terdapat pada satu kromosom Y sehingga gen yang mengendalikan kelainan ini tidak berpasangan dan tidak dibedakan apakah dominan atau resesif. Sifat-sifat yang disebabkan oleh gen yang tertaut kromosom Y disebut Hollandrick. Hypertrichosis adalah kelainan berupa tumbuhnya rambut di bagian tertentu dari daun telinga, wajah, atau anggota tubuh lainnya. Lalu kemudian ada kelainan yang dipengaruhi oleh hormon kelamin. Contoh dari sifatnya itu yaitu tidak tertaut pada kromosom kelamin, tetapi ekspresinya dipengaruhi oleh hormon kelamin adalah kebotakan. Nah, kebotakan ini dikendalikan oleh alel dominan autosomal. Dalam keadaan homozigot dominan, itu dapat
menimbulkan kebotakan baik bagi pria maupun perempuan. Tetapi jika heterozigot, maka hanya akan terjadi pada pria. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Sebentar, Mat. Kalau bagian kamu itu kelainan-kelainan kromosom yang tertaut kromosom seks ya, kromosom kelamin juga. Ibu ingin tahu kalau kamu memang bagiannya menerangkan di situ hanya macam-macamnya saja atau juga sama perkawinannya? Saya teh dapatnya yang kelainan, Bu. Kelainannya Ada aja. temennya gimana? Ada temennya lagi yang perkawinan terpaut kromosom X enggak? Ada nggak temennya yang nanti nerangin kalau buta warna itu terjadi begini 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 itu terjadi terus thalassemia jika TH-nya yang kecil atau yang besar ada nggak? Satu kelas ada? Eng. Coba Ibu ingin tanya yang bab 6 yang setelah Maria tadi Veniko tentang apa Veniko? Saya pedigree sama apa tadi itu? Sama penentuan jenis kelamin. Oke. Yang lain bab 6? Udah Bu, bab 6 cuman sampai terakhir tuh Cia. Ini Maria. Oke, berarti harusnya yang di tar dulu. Iya, Ini Bu daftarnya udah dikirim di chat ya Bu. di chat ya, saya barusan lihat ya. Oke, pedigree variasi sifat penentuan jenis tanaman. Nah, harusnya yang nomor 5 ada nggak di buku kamu persilangan tentang Kalau thalassemia sama misalnya dua aja thalassemia sama buta warna ada nggak? kalau saya teh lihat dari buku kemarin nggak rangkumnya juga nggak ada Ibu. Cuman ada itu doang. Yakin nggak ada perkawinan nggak ada perkawinan aduh mana nggak ada perkawinan tentang buta warna dan thalassemia. Buta warna dan thalassemia. Coba karena di kelas yang satunya ada tuh. Buta warna sama hemofilia Bu ya. Ya, Ada perkawinannya sih dicetak ada halaman 244. Ada Ibu. Iya Bu. ya itu terlewat. Oh iya ini ada yang contoh soalnya. Sebentar ya. Oke. Eh, em, Bentar ya. Oke. Memang seharusnya inti dari hereditas manusia adalah salah satunya ini
perkawinan di buta warna sama thalassemia ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan tambahkan saja. Oke. Sekarang saya mau berbagi screen. Silahkan dilihat. Ibu minta setiap cowok mulai dari absen yang paling atas sampai paling bawah, berarti ada berapa nih? Ada 12 orang. Silahkan menyebutkan dari apa yang ada di gambar ke 1, 2, 3, 4. Udah sampai kanan paling ujung, balik lagi ke kiri tengah. 1, 2, 3, 4. Nanti ke kiri bawah, gitu kan? Siap ya? Apapun yang terjadi nggak usah ribut, anak-anak ya. Kita lihat teman-temannya membaca. Membaca apakah yang ada di lingkaran-lingkaran itu. Oke? Laki aja ya, saya minta. Laki-laki saja. Yuk mulai. Dari nomor 1 Adriel, 2 Aldi, begitu ya? Ya, mau enggak? 29. Selanjutnya 25. Selanjutnya 29. Selanjutnya 25. Oh, lupa. Di gini lupa, Ibu. Selain menyebutkan angka, Anda juga menyebutkan dominannya itu yang, kalau itu angka ya, kadang ada yang angka, ada yang bukan. Dominannya itu si angka itu warna apa, backgroundnya warna apa, begitu kan? Ulang lagi ya, maaf, dari yang pertama. Yang pertama angkanya 29, warnanya merah, dan backgroundnya agak kecoklatan. Yang kedua, angkanya 25, warnanya oranye, backgroundnya dominannya warna biru. Yang ketiga adalah angka 29, berwarna oranye terang dan latar belakangnya terdiri atas titik hitam dan abu-abu. Selanjutnya 25, Sebentar. Sorry. Mau membesarkan tambah kata terpilih sesuatu, oke? Terus? 25 warnanya pink, backgroundnya abu-abu kebiruan. Selanjutnya angkanya 56, warna merah, backgroundnya biru. 56, angkanya apa? 56, angkanya merah, background hijau. Oke. Selanjutnya 45, angkanya warna oranye, backgroundnya, Bu bisa digedein nggak Bu? Coklat biru tua. Oke. Selanjutnya angka 56, warna merah, backgroundnya biru tapi ada hijaunya. Selanjutnya 45, dominannya merah, backgroundnya hijau. Lalu selanjutnya itu angkanya angka 6. Bu, boleh tolong di zoom, Bu? Pahili warnanya, Bu. Nah, warna angka 6-nya ini biru dan hijau, untuk backgroundnya ada merah, pink, oranye, dan sebagainya. Gradasi warna itu. Selanjutnya angka 8, warnanya biru, warna backgroundnya merah, pink, oranye. Selanjutnya, Bu, maaf bisa digedein.
Maaf Bu, saya emang agak buta warna Bu. Kecil dulu kelihatan. Kecil nggak kelihatan Bu. Oh, kecil nggak kelihatan. Gede blur. Gede nggak kelihatan juga. Oke. Dari 12 angka yang di sini, yang kelihatan yang mana Dari aja? 25, 56, 45, 25, 1, 2, 3, 4. Oke, cukup. Next. Habis ya gambarnya. Saya tidak akan berkomentar apapun, mana salah, mana benar, dan sebagainya. Tidak. Saya hanya ingin men-sharingkan pada Anda kelainan pada kromosom yang terpaut jenis kelamin. Salah satunya adalah kromosom X ya, dengan contohnya colorblind atau buta warna. Mungkin teman-teman Anda atau Anda sendiri untuk persyaratan persyaratan ke kampus sudah mulai mengurusi ya, sudah mulai mengurusi harus tes buta warna dari dokter mata dan sebagainya. Nah, kalau yang belum untuk tes buta warna itu adalah salah satu sarana yang dipakai, tetapi ada bukunya. Terus sebetulnya ada selain angka juga, ya. Buta warna yang diketahui hanya dua, yaitu yang parsial atau yang total. Kalau yang total hanya bisa ngelihatnya hitam, putih, dan gradasinya. Tetapi kalau yang parsial, buta warna merah dan turunannya. Berarti kalau merah itu turunannya orange, ungu ya. Karena ungu adalah perpaduan biru dan merah. Ada yang buta warna parsial kuning, hijau, dan sebagainya tergantung. Nah, tapi pada suatu saat 2015 ya, murid SMA Trinitas berhasil membuat pemrograman tentang banyak hal. Dulu IT itu belum berkembang, tapi anak-anak ini sungguh cerdas dan mereka bisa mendapatkan medali silver untuk kompetisi komputer. Terus dari situ juga ternyata mereka lebih banyak belajar. Ternyata hampir semua orang itu ada buta warnanya, tetapi intensitasnya beda-beda. Ada yang buta warna magenta, jadi nggak bisa ngebedain warna merah dan kan kita suka kadang-kadang bingung ya menentukan itu ungu atau merah ati, warna kaos kami yang warna hari Jumat tuh. Ada yang bilang ungu, ada yang bilang merah ati. Kalau ibu bilang itu ungu tua, ada yang bilang merah tua. Nah sebetulnya itu sudah ada sedikit tanda-tanda untuk buta warna, tetapi itu belum yang terlalu kasusnya terberatannya jadi sekian persen. Disebutnya buta warna yang bukan sekunder lagi, tapi ada buta warna yang lebih rendah dari itu, terutama warna-warna yang sudah perpaduan banyak warna. Nah, kenapa bisa terjadi kasus buta warna dan kenapa pada pria kebanyakan? Karena begini posisinya, kalau pada bayangkan, sepertinya saya harus tidak pakai background ya. Sebentar supaya, yuk. Jangan lihat jari-jari saya dan tangan saya ini berbeda warna, tapi mirip bentuknya, sehingga ini kayak puzzle. Begitu? Ya, bisa saling menutup. Sekali lagi, ini adalah kromosom X sama X yang bentuknya sama atau mirip, kemudian ini bisa menutup kayak puzzle. Cincin saya, ini adalah bintang, disebut saja bintang seperti itu. Ini adalah pembawa gen buta warna, ada di lokus yang ini. Nah, kalau hanya X bintang, maka ini akan tertutup. Jadi, ini disebut wanita normal tetapi carrier. Bukan karir ya.
carrier, pembawa. Tetapi apabila kedua tangan saya menggunakan cincin, maka akan terlihat tidak akan tertutup, baru berarti buta warna. Jadi kalau pada cewek atau wanita, XX jelas normal. Kalau X bintang X, itu X bintang X, dia normal tapi sebenarnya carrier secara genotip. Kalau udah X bintang, sudah deh, pasti buta warna pada putri. Sedangkan pada putra, misalnya ini kromosom X ya, tadi kromosom X. Kromosom Y-nya ini nggak akan bisa nutup. Bu, bisa Bu, gini. Nggak bisa, kalau puzzle kan nggak bisa hanya nutup sebagian ya. Jadi kalau begini, kalau cowoknya itu XY, cowok normal. Tapi kalau begitu X bintang Y walaupun hanya satu karena tidak bisa menutupi, jadi ini buta warna. Begitu ketentuannya. Ya. Sehingga kalau di buku Anda tadi halaman berapa? Tadi Sam 244. Iya Bu, 244. Ya, mulai dari perkawinan di 244 itu ada tentang perkawinan. Nah, Ibu akan perlihatkan pada kalian contohnya ya. Contoh perkawinannya nanti bisa diulak-alik. Nah, begini anak-anak. Jadi, kalau Ibu senangnya yang CB atau color blind itu senangnya pakai bintang, nggak pakai CB gitu. Males Ibu nulisinnya, biasanya begitu. CB aja, Ibu ganti sama bintang. Nah, sepasang suami istri memiliki kromosom seperti ini. X bintang, X kawin sama X Y. Ini prianya berarti normal, sedangkan wanita juga disebut normal. Di soal biasanya disebut normal. Tetapi soalnya adalah pertanyaannya begini. Berapakah di antara anak-anak laki-lakinya yang buta warna? Berarti kan ada kemungkinan buta warna. Walaupun mamahnya dibilang normal, tetapi pasti ada gininya. Jadi sepasang suami istri sepasang suami istri dengan ibu normal dan ayah normal. Tetapi kenapa pertanyaannya demikian? Berapa persenkah dari anak-anak laki-lakinya yang buta warna? Berarti mamahnya yang dimaksud normal secara fisik, tetapi carrier secara genotip. Oke, terus pakai capit kapiting kayak kemarin ya, capit kapiting kayak kemarin. Jadinya X bintang X bintang Y, udah bisa ya itu ya. Terus jadi yang kedua ini jadi XX dan XY. Nah ini yang tadi Ibu bilang, kalau yang begini, ini wanita carrier, pembawa. Tetapi kalau yang gini nih lihat, X-nya cuma satu, mirip sama yang atas. X-nya cuma satu, tapi pasangannya Y ini nggak bisa nutup ke sini. Jadilah dia pria yang buta warna atau color blind. Kemudian ini perempuan normal, ini laki-laki normal. Kalau dinyatakan berapa persenkah anak laki-lakinya yang buta warna, maka jawabannya bukan 25%, tapi 50%. 50, Bu. Kenapa? Karena kan dibilangnya anak laki-lakinya, berarti yang dihitung 100% hanyalah anak laki-laki ya. Ini sana ada laki-laki 2. Salah satunya buta warna, jadi 1/2. Kecuali kalau soalnya begini, berapa persenkah dari anak-anaknya yang buta warna, itu beda hal. Oke? Mengerti? Oke, kalau mau screenshot, monggo. Cukup. Sekarang, di halaman 262, 252, saya waktu itu dibantuin Devi nyari. Tentang penyakit darah suka Hemofilia bukan Bu? Ya, betul, hemofilia. Anda harus bantuin Ibu ya, karena ada terkadang itu keluar, kadang enggak. Saya dalam masa-masa pemulihan
Ibu juga dulunya nggak ngira, tapi untungnya yang rumus-rumus gede ada efek ternyata dari sesuatu. Ya, hemofilia. Nah, di sana hemofilia terjadi kalau resesif, betul? Ada di buku keterangannya, silakan dicari ya. Jadi kalau misalnya si XH besar begini dia normal. XH kecil dia hemofilia. Tetapi Ibu ganti lagi pakai bintang daripada pusing. Tapi kita harus tahu kalau hemofilia itu resesif. Maka ketika ada pasangan suami istri yang di halaman 252, coba ada yang bisa bacakan kalau nggak salah itu contoh soal. 252. Nomor berapa, Bu? Coba tentang hemofilia, cari Sam. Ada nggak? Yang ini bukan Ibu? Coba. Yang seorang wanita carrier hemofilia menikah dengan laki-laki hemofilia. Itu nomor berapa? Itu yang nomor 19 ya. Oke. Terus? Perkawinan tersebut tidak akan menghasilkan anak yang laki-laki normal, laki-laki hemofilia, wanita carrier, laki-laki carrier, sama wanita hemofilia. Dicarinya yang bukannya ya. Berarti kita harus kawinkan dulu ya. Wanita carrier, udah jelas-jelas di situ disebutnya wanita carrier hemofilia sama laki-laki hemofilia. Pakai capit kapiting lagi. Ini ke sini, jadinya ini. Ini ke sana, jadinya ini ya, gitu. Masih inget ya, udah pada bisa. Nah, kalau sudah, ternyata ini ada wanita hemofilia, laki-laki hemofilia, wanita yang karir sama laki-laki normal. Tinggal dicari nanti jawabannya. Tapi kalau nggak salah nggak ada isiannya kalau nggak salah. Tapi cari aja coba ya. Yang penting kalian tahu. Dan satu lagi, gen letal. Ada nggak letal? Tetapi kalau gen letal kayaknya, ya saya bisa nerangin sebentar, bisa sih. Oke, perhatikan untuk gen letal. Gen letal adalah gen kalau dalam situasi tersebut mati. Letal ada letal dominan, ada letal resesif. Contoh letal dominan adalah yang ini kuning ya. Ada marmot kuning. Marmot kuning, kuningnya dominan. Marmot kuning kawin sama marmot kuning. Berapakah yang letal? Di situ keterangannya letal dominan. Berarti kalau marmot kuning nggak akan bisa A besar. Kenapa? Karena kan A besar letal, mati dia sejak dilahirkan. Jadi marmot kuning yang tersedia, yang hidup itu pasti dia heterozigot. Ya, terus dikawinin pakai capit kapiting. Nah, akan hasilnya seperti ini. Maka yang ini adalah letal, mati. Walaupun dia warna kuning, tapi nggak bisa hidup. Nah, yang ini kuning, ini putih. Oke, silakan kalau mau screenshot. Udah, Bu. Maaf, satu lagi ya. Letalnya ada letal resesif. Jadi kalau A besar punya klorofil, A kecil tidak ada klorofil. Kalau dikawinkan tanaman yang carrier seperti ini, heterozigot seperti ini, terus dikawinkan, maka manakah yang akan letal? Karena ini sekali lagi letalnya letal resesif. Berarti A kecil tidak ada klorofil. Maka yang ini. Karena kalau ini masih ada warna hijau, ini warna hijau, ini warna hijau. Karena dia keberadaan klorofil ditandai oleh adanya A besar. Silakan di screenshot. Itu namanya letal resesif dan letal dominan. Oke. Jadi bab 6 itu nanti ada tentang persilangan berkaitan dengan kromosom yang penyakit yang berkait kromosom kelamin dan gen letal.
Ya. Nah, kalau sudah berarti nanti berikutnya tinggal ke Veniko. Oke? Sip. Karena sedang doa Angelus sebentar, baru nanti pindah kelas ya.